Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, dengan pertolongannya Allah, biidnillah, dengan izinnya Allah, biridhoillah, dengan ridhonya Allah, Ustadz bisa hadir kembali. Dan Ustadz sangat berbahagia bisa bertemu dengan anak-anak di 5E semuanya. Ustadz selalu berdoa anak-anakku semuanya mudah-mudahan nanti bisa menjadi guru-guru yang baik, amin. Ya, menjadi ayah yang baik, amin. Menjadi pemimpin yang baik, amin. Menjadi direktur yang baik, amin. Menjadi presiden yang baik, amin ya robbal alamin. Itu adalah doa-doa yang baik. Kalau kita berdoa, mintalah doa yang terbaik. Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Ya, jadi bercita-cita itu harus tinggi. Tidak boleh ditanya sama ustadz-ustadzah, anakku cita-citanya apa? Dia nggak tahu. Nah, nggak boleh. Kalau misal jadi polisi, ya polisi yang beriman takwa. Jadi guru yang beriman takwa. Tentara pun harus iman dan takwa. Baik, hari ini kita akan membahas tentang adab di kamar mandi. Anakku semuanya, di dalam Islam itu toharoh, ya. Toharoh itu, tahu toharoh? Bersuci. Bahasanya Al-Quran itu al-mutatohirin. Apa? Atau disingkat dengan tohir. Tahu tohir? Tahu tohir? Lah, kita punya ustadz namanya Ustadz Ahmad Muthohirin, dipanggil Ustadz Thohir. Tadi waktu apel yang terakhir beliau sedang memimpin apel. Beliau berpesan kepada kita semuanya untuk menghindari perilaku yang namanya perilaku munafik. Perilaku munafik itu jelek apa baik, ya? Ada di sini, coba lihat tangannya Ustadz. Ustadz punya tebakan, ya. Di sini ada mu, di sini ada ka, di sini ada mu. Coba lihat ini. Yang ini mu ini nanti akan dibawa ke surga. Anak yang mu akan dibawa ke surga. Al-Baqarah 1 sampai 5. Anak yang ka, coba dengarkan dulu, awas. Anak yang ka itu akan dibawa ke neraka. Al-Baqarah 6 sampai 7. Anak yang mu akan dibawa ke neraka juga. Al-Baqarah ayat 8 sampai 20. Di sini ada MUMU, NUMU. Ini adalah kalau ditulis itu mirip, ya kan? MUMU, NUMU sama enggak? Iya, tapi yang di sini ini plus, ini min. Mu yang di sini adalah mukmin. Bagus, yang mu yang di sini munafik itu yang dipesankan sama Ustadz Thohir tadi. Jadi orang munafik itu, anak munafik itu kalau dilihat KTP-nya, ya, identitasnya, agamanya adalah Islam, tapi perilakunya tidak Islami. Itulah namanya munafik. Yang itu di sekolah kita ini sedang dilarang, pinter. Sedang dilarang apa? Dibasmi, pinter. Dilarang, dihilangkan. Bagaimana? Dihindari. Bagaimana cara? Maka ustadz dan ustadzah punya cara, yaitu melalui MPLS selama berapa hari? 5. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 5 hari. Ini kelas berapa? 5. Rukun Islam ada 5. Pancasila ada 5. Ini 5E. Apa, Nak? Ini kalau tutup sama yang sini terus yang ini yang berdiri. Iya. Kok kasar? Nah,
Ya, itu adalah ya anakku, karena kita ini hidup di bumi Jawa, Indonesia, punya adat dan istiadat yang macam-macam, punya falsafah. Mungkin kalau falsafahnya begini, ini melambangkan apa kalau begini? Go, fight, win. Ini namanya apa? Artinya apa begini nih? Semangat, semangat. Lah, ada juga gambar-gambar yang dilarang tadi loh. Si munafik, anak munafik itu kalau gambar itu bukan semangat begini, tapi bahasanya nyuwun sewu, istilahnya mesuh ya. Mesuh itu adalah tergolong, kalau dalam Al-Qur'an itu surat kedua ayat 197, di situ ada penyakitnya orang munafik itu namanya RFJ, rafas ya Al-Baqarah, rafas, fusuk, jidal. Rafas itu apa? Anak yang munafik itu suka berkata-kata dan berbuat, berakting yang jorok, anakku. Ya, ngerti jorok anakku? Kotor, menjijikkan, pinter. Jangan ya. Jangan, semuanya jangan. Mungkin dengan lambean tangannya, dengan ini. Kalau mengetahui teman-teman yang begitu, perhatikan Ustadz, kamu harus mengingatkan, tidak boleh sama Ustadz dan Ustadzahku, itu jorok. Tapi jangan panjang-panjang, kalau jelaskan nanti malah kita jadi ikut gituan ya. Paham? Tahu jorok? Gambar yang jorok, perilaku yang jorok itu harus dihindari. Namanya bahasa Al-Qur'annya rofas. Apa? Rofas akan menaik lagi anakku kalau tidak disembuhkan menjadi fusuk. Apa dek? Fusuk itu adalah fasik. Itu berbahaya kalau anak-anakku nilai agama Islamnya 100, ngajinya 100, sholatnya 100, tapi nyuwun sewu tidak diaplikasikan di dalam UHPP-nya, ucap, hati, pikir, perbuatannya tidak Islami. Maka yang 100 hanya nilainya saja di atas kertas. Itu baik apa jelek kira-kira? Juara 1 secara akademik, tapi dia tidak punya adab, sering mesoan, sering apa lagi, berkata-kata kotor, berkata-kata kasar, ya menghina, apalagi membuli temannya. Jangan ya anakku. Terus terakhir apa tadi? RFJ, coba dengarkan. R lafaz, F itu fusuk, J itu adalah jidal. Anakku, coba yang belakang, nggak merhatikan Ustaz. Jidal itu berbahaya, suka berkelahi. Yang belakang siapa itu? Dengarkan Ustaz. Jidal itu penyakitnya orang munafik, sering gibengan, sering jotosan, sering jiwitan, sering lemparan, sering menyakiti teman-teman itu. Dia punya kepribadian yang suka marah-marah. Tahu? Tahu marah-marah? Tahu marah-marah? La takdob walakal jannah. La takdob walakal jannah. Janganlah marah, bagimu surga. Loh, tidak marah-marah. Kalau kita mengikuti adab dari ustadz ustadzah, ayah ibunda, maka marah-marah itu anakku akan berubah menjadi ramah-ramah. Enak apa tidak? Datang ke sekolah marah-marah, di sekolah dididik sama ustadz ustadzah, pulang menjadi ramah-ramah. Mulia tidak sekolah kita ini? Mulia. Ustadz dan ustadzahnya mulia apa tidak? Mulia. Ayah ibunda mulia apa tidak? Maka bersyukurlah kita punya lembaga pendidikan Al-Falah. Coba perhatikan pada waktu anakku. Ya, jadi itu semuanya RFJ itu penyakit ya. Apa satu tadi? R, rafas, dulu kan? Rafas,
fusuk, jidal itu akan hilang dengan T. Apa T? Takwa. Kalau anakku bertakwa, ya, yang namanya rafas, fusuk, jidal hilang. Yang marah-marah akan menjadi ramah-ramah. Satu, ada sebuah doa, coba dengarkan. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kotoran dan najis atau setan laki dan setan perempuan. Anakku semuanya, kenapa kita masuk kamar mandi itu disuruh berdoa? Ternyata setan itu suka di tempat yang kotor-kotor. Makanya kalau masuk kamar mandi dianjurkan dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Bagaimana? Ruangan yang tidak bersih sama kotor, tempatnya setan, sampah, ada kecoaknya, ada kuman, banyak jinnya, laba-laba dan sebagainya. Iya, makanya kita harus berdoa. Coba tirukan, Allahumma, ya Allah, ini sungguh aku, a'udzubika, berlindung denganmu, minal khubusi wal khabaisi, dari kotoran dan najis, dari setan laki dan setan perempuan. Coba perhatikan, yang laki akan digoda sama setan perempuan. Hati-hati. Kalau tidak doa masuk kamar mandi diintip sama setan perempuan. Karena di kamar mandi nyuwun sewu, kita sedang membuka aurat kita. Makanya disuruh berdoa. Pada saat berdoa dengan kaki kiri masuk, maka matanya setan ditutup oleh Allah, akhirnya buta, tidak kelihatan, karena doa itu sebagai senjata. Paham? Diamalkan ya. Terus yang kedua, coba ikuti Ustadz. Aku mohon ampunanmu, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku segala penyakit dan telah menyehatkan aku sehat wal afiat. Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba annil ada wa afani. Doa yang telah diajarkan oleh ustadz-ustadzah kita. Kemarin ustadz melihat tayangan di TV. Anak-anakku, alumni yang dari lembaga pendidikan Al-Falah ini sekarang sudah menjadi anak-anak yang sukses. Saat ditanya, ada yang jadi security, dia berkata, alhamdulillah, aku senang sekali punya Al-Falah karena ustadz dan ustadzahku sudah mengajari kebiasaan Islami, tidak dilupakan, selalu diamalkan, ya, akhlak mulianya. Paham? Ada yang menjadi dokter, lihat ustadz, tangannya dilipat. Ada yang jadi tentara, ada yang jadi polisi, ada yang jadi admin yang bagus. Pokoknya sudah kerja semuanya dan ganteng-ganteng dan ayu-ayu, solih dan solihah. Bahkan kalau ke sini ustadz itu pangling. Tahu pangling? Bangga. Pangling itu ya meh lupa ingat. Loh, ini kelas 5 dulu ya. Oh ini. Oh namanya ustadz ustadzah sudah
tua. Namanya orang tua itu biasanya kembali menjadi anak seperti anak kecil, suka tanya, ya, namanya lupa ya. Mudah-mudahan anak-anakku yang selalu berdoa, ya, di mana saja dihindarkan dari penyakit apa nanti namanya pikun, RFJ termasuk. Satu anakku, ya, mendahulukan kaki kiri masuk, ya, keluar dengan kaki kanan. Kenapa kita disuruh melambangkan dengan kaki kiri? Karena tempat WC itu, kamar mandi itu adalah tempat yang kotor, makanya harus dibersihkan, ya. Jangan sampai orang yang lewat di dekat kamar mandi itu akhirnya semaput. Gara-gara apa? Kencingnya nggak disiram, BAB-nya nggak disiram. Ya, umat Islam tidak boleh, Nabi tidak suka, ustadz dan ustadzah tidak suka, Allah tidak suka. Ada anak-anak yang tidak taat sama ustadz ustadzahnya itu. Biasanya itu diawali dari kelas. Dari kelasnya sudah tidak tertib, di kamar mandi ya tidak tertib, di masjid ya tidak tertib, pokoknya selalu tidak tertib. Makanya ya harus diawali tertib itu dari sini, bukan sana, ya. Di sini tertib, di jalan tertib, di rumah tertib, di mana-mana harus tertib. Yang kedua anakku, coba perhatikan. Tidak membawa benda yang ada asma Allah, asma Nabi dan Rasul. Ya, asma itu nama-namanya Allah, ada lafaz-lafaznya Allah. Kalau punya cincin yang ada tulisannya lafaz Allah, lafaznya para nabi, tolong HP disimpan, ditaruh, jangan sampai dibawa ke kamar mandi, nanti dosa. Itu kebiasaan yang jelek. Ke kamar mandi kok malah sambil nyetel HP. Naudzubillah. Bila ada yang begitu anakku, bilangi ya anakku, ya, ustadz ustadzahku berpesan, mas, adikku, ayahku, ibuku tidak boleh, mohon maaf ya, gitu-gitu ya. Bisa begitu? Nanti anakku menjadi penyambung lidahnya ustadz dan ustadzah. Bagus apa tidak anak seperti itu? Bagus. Yang ketiga, bersuci dengan tangan kiri, ya, bukan tangan kanan. Kemarin sudah ustadz sampaikan, ya, kalau kita beli apa, al-roji, ya, pasti ada cincin, ya, ada perhiasan itu, mutiara itu biasanya diletakkan di tangan kiri. Kita saling bekerja sama. Anak-anak pernah terima kasih nggak sama tangan kirinya? Coba lihat pada waktu kalian BAB, ya, kadang gegelen, kadang mencret, itu di dubur kita itu banyak kotoran kan? Itu kita bersihkan dengan tangan kiri kita. Coba lihat tangan kiri kita. Ucapan dalam hati terima kasih tangan kiri. Tangan kanan yang ngomong. Pada waktu makan, ini namanya kerja sama. Kalau anak-anakku belajar bekerja sama, lihatlah diri kita punya apa? Jasmani dan rohani, ya toh? Ada tangan kanan, ya, saling dengan tangan kiri. Apakah pernah tangan kiri dan tangan kiri bertengkar? Ada telinga kanan, ada telinga kiri, pernah bertengkar? Coba lihat, semuanya dua, matanya dua, tangannya dua, kakinya dua, ininya dua. Tapi kenapa yang namanya mulut hanya satu? Supaya tidak cerewet. Yang lain
supaya pinter, supaya banyak mendengar daripada ngomong. Siapa anak yang suka dengar diam, pasti nanti jadi anak yang rahmat tadi. Kalau sudah rahmatan di alamin kayak Nabi Muhammad itu, kemana saja Nabi Muhammad yang namanya binatang itu gini, assalamualaikum ya Rasulullah, waalaikumsalam. Tumbuh-tumbuhan yang di depan itu Rasulullah lewat, assalamualaikum ya Rasulullah. Jadi seluruh alam semesta ini bersalam hormat kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu punya apa tadi? Rahmatan lil alamin, punya kasih dan sayang. Suatu ketika ya Rasulullah itu memotong-motong itu loh ya batang kurma itu untuk dijadikan sebagai sandaran untuk berkhutbah. Setelah itu dibangun tempat khutbahnya itu diganti. Loh, Rasulullah itu lo lewat, itu lo kedengaran yang namanya batang kurma yang gelugu tadi, itu lo menangis. Setelah didengarkan tangisan itu, ternyata batang gelugu tadi yang sudah tidak dipakai karena diganti dengan yang lain. Berarti luar biasa kan? Rasulullah itu bisa berbicara dengan seluruh yang namanya makhluk hidup ini ya. Oleh karena itu lah sekarang kalian semua sebagai umatnya dibalik jadi kalau lewat di kebun binatang coba dengarkan Ustadz terakhir. Di situ ada flora dan fauna. Kalian doa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepada flora dan fauna yang ada di kebun binatang ini kesehatan dan keselamatan, kekuatan. Itu karena kalau tumbuh-tumbuhan itu bisa tumbuh, ya tumbuh-tumbuhan itu sebagai apa? Paru-parunya dunia. Iya. Jadi kita itu sama tumbuhan, sama binatang, sama alam semesta. Kita ini bersaudara. Jangan menteng, tahu menteng? Bertengkar dengan ayam, bertengkar dengan anjing, permusuhan dengan ular, permusuhan dengan itu jelek. Nanti kalau mati, cacing tanah itu langsung di SMS, bro, siap. Di SMS datang semua. Akhirnya tubuh kita dibuat prasmanan, dibuat disate, dimakan. Kita nggak bisa bergerak. Tapi Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman takwa, yang selalu menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagai dasar ucap hati pikir perbuatannya. Ada orang-orang yang sudah mati itu ya, ustadz dan ustadzah ya, semua para kiai, para habaib itu masih utuh, tubuhnya tidak dimakan cacing, baunya wangi kayak orang tidur. Ingin anak-anak seperti itu? Karena dijaga sama Allah, bukan di bumi. Ayo, ada orang yang mati gini, tapi utuh, tapi di mumi di Mesir. Itu dulu ngaku sebagai Tuhan. Siapa namanya? Raja Fir'aun. Anak-anak tahu nggak bahwa setiap yang baik itu pasti ada jeleknya, dan setiap jelek ada baiknya. Fir'aun itu ada baiknya, anak-anakku. Coba ada yang tahu? Baiknya, pada waktu bayi Musa itu ditemukan di Sungai Nil, dibawa oleh istrinya yang namanya Asia. Kemudian istrinya ngomong sama Fir'aun, wahai suamiku, tolong anak ini jangan dibunuh, karena nanti akan menjadi wakil kita pada waktu kita sudah tua. Akhirnya yang namanya Fir'aun manut nggak sama istrinya. Itu baik apa jelek? Baik. Makanya kalau anak-anakku nanti sudah besar, sebagai seorang suami, sudah punya istri nanti, ya anak-anak harus baik sama istrinya, tahu? Jangan kejem tadi, suka marah-marah, ibunya dimarahin terus. Iya, itu namanya kalah sama siapa? Kalah sama Fir'aun. Fir'aun aja manut sama
putrinya. Tapi Fir'aun punya kejelekan karena dia mengaku sebagai Karena dia nggak Tuhan. Iya, dia bukan Tuhan kan? Paham semuanya? Paham ya? Tidak bersuara dalam kamar mandi, apalagi menyanyi atau joget-joget nanti bisa kepleset. Nah, tidak boleh ngaji, tidak boleh murojaah, dosa. Ya, tidak menghadap kiblat, ya, tidak boros air sabun sampo. Begitu kanan. Samponen dihabiskan dosa ya. Tidak bermaksiat, tidak bermaksiat di dalam kamar mandi. Anakku. Jadi bermaksiat itu ya melakukan suatu perbuatan yang maksiat ya. Mungkin menghabiskan air, menghabiskan sampo untuk hal-hal yang jelek ya. Mungkin kita tidak sayang kepada tubuh kita. Anak-anakku semuanya hati-hati, di dalam kamar mandi banyak setannya. Tolong jangan lama-lama anakku? Ya, kalau sabunnya sedikit ya dicukupkan. Kalau sabunnya banyak ya pokoknya tidak boleh boros. Paham anakku? Jadi Islam ini luar biasa ya. Seluruh aktivitas kita, baik itu makan minum, baik di masjid, baik di kelas, baik di kamar mandi pun, sejak kita bangun tidur sampai tidur kembali dihiasi dengan kebiasaan yang Islami. Makanya agama Islam adalah agama yang paling hebat, yang paling mulia. Termasuk sekolah kita, sekolah dasar Al-Falah Surabaya. Mudah-mudahan Al-Falah kini dan nanti dicintai oleh umat Islam, sehingga sampai hari kiamat bisa masuk surga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Silakan ditundukkan kepalanya. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, berikanlah kesuksesan dunia akhirat kepada anak-anak kami di lembaga pendidikan Al-Falah, kepada ustadz-ustadzanya semuanya, dan kepada bapak ibunda pecinta-pecinta lembaga pendidikan Al-Falah Surabaya. Ya Allah, persaudarakan lembaga pendidikan Al-Falah ini dengan lembaga-lembaga pendidikan yang ada di bumi ini untuk saling bersaudara. Ya Allah, berikan kami hidup fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kumpulkan kami di surga Aden nanti. Amin ya rabbal alamin. Beserta anak-anakku, beserta ustadz-ustadzah, beserta bapak ibunda semuanya, dan seluruh kaum muslimin, dan beserta Nabi Muhammad SAW. Surat Ghafir, surat ke-40 ayat 8 dan 9. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.